Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama ibu adalah Bu Fitri. Bu Fitri adalah mahasiswa dari STAI Bani Saleh. Bu Fitri sedang praktik mengajar di SDIT Baitur Rahman. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, supaya semakin semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, pembelajaran PAI hari ini Ibu akan menceritakan sebuah sirah tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Terdapat beberapa peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad. Yang pertama adalah kesaksian pedagang Yahudi Mekah dan Yahudi Yathrib. Ia menjelaskan bahwa pada malam ini akan lahir seorang nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, yang artinya yang terpuji. Setelah orang-orang Quraisy itu pulang ke rumah masing-masing, sebagian mendapat kabar bahwa malam itu lahir seorang anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang diberi nama Muhammad. Besoknya, penduduk Quraisy bersama pedagang Yahudi itu mendatangi bayi tersebut. Saat melihat tai lalat di belakang pundaknya, ia pingsan. Setelah siuman, orang-orang Quraisy itu bertanya, "Ada apa dengan kamu?" Jawabnya, "Kenabian telah hilang dari Bani Israel. Alkitab telah lepas dari tangan mereka." Peristiwa berikutnya adalah peristiwa di Persia. Di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, istana Kisra hancur. 14 berandanya runtuh. Api Persia, sesembahan orang Majusi yang tidak pernah padam selama 1000 tahun, menjadi padam. Danau, sawah menyurut. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan tanda-tanda kenabian. Ketika usia 5 bulan, Nabi Muhammad SAW sudah bisa berjalan. Pada usia 9 bulan, sudah bisa bicara. Ketika usia 2 tahun, sudah dilepas untuk menggembala kambing. Pada suatu hari, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, memegang tangannya dan membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya Nabi Muhammad, dan menyingkirkan sebuah gumpalan, seraya mengatakan, "Inilah bagian dirimu yang dikuasai setan." Malaikat Jibril memandikan Nabi Muhammad SAW dalam baskom dari emas dengan air dari sumur Zam-Zam di dekat Ka'bah sebelum menutup kembali dada beliau. Teman-temannya berlari menghampiri Halimah sambil berteriak, "Nabi Muhammad dibunuh!" Halimah mendekati Nabi Muhammad tampak pucat. Dilihatnya, Nabi Muhammad SAW baik-baik saja. Dengan peristiwa kejadian pembelahan dada Nabi Muhammad, Halimah khawatir dan mengembalikan beliau kepada ibunya. Bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW berikutnya adalah pengasuhan pamannya.
Bagi Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Jika dia makan bersama dengan Nabi Muhammad SAW, maka makanan yang sedikit itu menjadi banyak, cukup, dan kenyang. Tapi jika makan tidak bersama dengan Nabi Muhammad SAW, makanan itu menjadi berkurang rasanya, sehingga mereka selalu makan bersama Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib sangat sayang kepada Nabi Muhammad, melebihi sayang kepada anaknya sendiri. Kata Abu Thalib, sejak kecil Nabi Muhammad SAW tak pernah berbohong. Dia lebih suka sendirian dan selalu sopan, rendah hati, serta bersahaja. Bukti kerasulan berikutnya adalah awan yang menaungi perjalanannya. Di dalam perjalanan ke negeri Syam, saat sampai di suatu tempat yang bernama Busra, rombongannya itu bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhaira. Pendeta Buhaira terheran-heran melihat rombongan dagang dari Mekah. Kali ini tidak biasanya, di atas mereka dinaungi awan. Ketika mereka berhenti di suatu pohon, awan itu juga berhenti. Pendeta itu memandang rombongan seakan mencari sesuatu dari mereka. Dia mendekat lalu memegang tangan Nabi Muhammad SAW yang masih kanak-kanak sambil berkata, "Ini adalah pemimpin dunia dan Rasul Tuhan semesta alam. Allah mengutusnya sebagai Rasul bagi alam semesta." Maka pendeta itu pun memberi nasihat kepada Abu Thalib agar anak ini dipelihara baik-baik, karena anak inilah yang akan menjadi pemimpin umat di kemudian hari. Keajaiban awan ini sangat terkenal, termasuk oleh Maisarah, pembantunya Khadijah yang pergi bersama Nabi Muhammad ke Syam. Bukti kerasulan berikutnya adalah rahim Khadijah yang berusia 40 tahun menjadi subur. Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun dan Khadijah usia 40 tahun. Dari hasil pernikahannya yang berkah ini, lahirlah 6 orang anak, yaitu Qasim, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah, dan Abdullah. Tanda kerasulan berikutnya adalah tanda kenabian yang ada di antara dua pundaknya. Tanda kenabian yang satu ini disebut dengan Khotam an-Nabuwah yang dia bawa sejak lahir. Khotam an-Nabuwah artinya stempel kenabian. Tanda itu tai lalat yang berwarna hitam kekuning-kuningan. Selain keajaiban awan, tanda ini telah membuat pendeta Buhaira menyuruh Abu Thalib untuk membawa pulang Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Tanda ini juga yang dicari oleh seorang sahabat berkebangsaan Persia, Salman Al-Farisi. Atas wasiat dari seorang pendeta Kristen Umuriyah wilayah Romawi, tanda ini pula yang diselidiki oleh Tanuki. Atas perintah Raja Romawi Timur, akhirnya masuk Islam. Oke anak-anak, itu dia peristiwa-peristiwa yang menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan mendengarkan cerita ini dapat bertambah keimanan kita dan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, demikian sudah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang teman-teman pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Amin. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Sikap berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Cukup sekian dari Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.